Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Rosita Vika Widya. Kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Mungkin anak-anak sudah pada tahu ya, perdagangan internasional itu apa, yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan yang kemarin. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Disimak anak-anak. Faktor pendorongnya. Yang pertama, faktor pendorongnya itu ada perbedaan faktor alam atau potensi alam masing-masing negara. Seperti yang kita tahu bahwa di tiap negara itu memiliki kondisi, iklim, dan potensi alamnya yang berbeda. Sehingga otomatis produk yang dihasilkan pun akan berbeda. Dari adanya perdagangan internasional ini akan mendorong tiap-tiap negara bisa memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu juga anak-anak bahwasannya di tiap negara itu memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang sangat berbeda-beda. Contohnya seperti di Amerika itu ilmu pengetahuannya sudah sangat maju ya. Termasuk di negara Eropa juga karena di sana kan asal awal mulanya revolusi industri. Nah, jadi teknologi-teknologi tersebut bisa masuk ke Indonesia, bisa juga melalui perdagangan internasional. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, adanya kelebihan produk di dalam negeri, sehingga memerlukan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Logikanya saja atau anak-anak bahwasannya jika suatu negara memiliki kelebihan produk, maka produk tersebut akan dipasarkan ke luar negeri untuk menambah pendapatan devisanya untuk negara tersebut. Seperti itu. Yang keempat, selanjutnya, adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Nah, untuk memenuhi adanya perbedaannya hasil produksi ini, maka diadakan adanya perdagangan internasional yang berlaku seperti impor atau ekspor. Selanjutnya adanya keterbatasan produksi yang membuat negara tersebut akan melakukan kebijakan impor. Nah, perbedaan hasil produksi ini dipengaruhi oleh perbedaannya iklim, lalu perbedaannya cuaca, perbedaan kondisi alam, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah adanya batas-batas kenegaraan yang memisahkan pembeli dan penjual. Kebayang ya kalau misalnya kita gak ada batas-batas kenegaraannya, otomatis perdagangan internasional akan bebas. Selanjutnya, adanya berbagai macam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Nah, pabean ini apa? Anak-anak udah pada tahu. Nah, pabean ini adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk atau impor ya, dan bea keluar ekspor, baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Nah, pabean ini dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah tergantung kebijakan dari negaranya masing-masing. Yang ketiga, adanya perbedaan bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya di masing-masing negara. Seperti yang kita tahu, bahwasannya tiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing dan selalu berbeda-beda. Kita mulai dari taksirannya saja, contoh kecilnya. Di Indonesia kita memakai meter, dan di luar negeri rata-rata itu memakai kaki ya, terutama di Eropa itu memakai kaki. Dan apabila di Arab itu lebih memakai hasta satuannya seperti itu. Otomatis dengan perbedaan-perbedaan tersebut kita harus bisa lebih mengkalkulasikan agar lebih tepat. Sekian presentasi dari Ibu. Apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.